Kasus pelecehan melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum UI belum selesai. Kini media sosial dihebohkan dugaan pelecehan grup chat melibatkan mahasiswa di lingkungan Institut Pertanian Bogor atau IPB. Melalui unggahan akun media sosial IPB Menfest, beredar bukti isi percakapan yang menunjukkan adanya upaya dugaan pembungkaman terhadap korban dengan ancaman akademis. Kabar mencuat setelah akun tersebut mengunggah deretan tangkapan layar grup chat yang memperlihatkan perilaku tidak pantas sejumlah oknum mahasiswa serta proses mediasi yang justru diduga menyudutkan korban. Dari akun media sosial IPB Menfest juga membuat panggilan terbuka untuk jajaran pengurus BEM IPB untuk mengambil tindakan tegas terhadap seorang mahasiswa yang diduga melakukan pelecehan seksual, kekerasan, serta pengancaman. Belum ada konfirmasi lengkap terkait peristiwa ini dari pihak kampus. Sementara itu beredar video berisi konser orkes mahasiswa diduga di panggung musik ITB Bandung. Viral di media sosial, lirik lagu Erika dinilai menyerempet seksualitas. Panggung musik digelar himpunan mahasiswa diduga dari jurusan Tambang Institut Teknologi Bandung atau ITB. Lirik dibawakan terdengar nakal atau menyerempet seksualitas pemirsa. Meski begitu, tidak ada mahasiswa atau mahasiswi merasa terganggu lirik lagu berjudul Erika. Mereka justru larut dalam lagu dan irama saat orkes membawakan lagu bernuansa dangdut ini. Lagu Erika viral di media sosial mendapat beragam tanggapan warganet. Banyak yang mengecam lagu Erika karena dianggap vulgar dan tidak mendidik. Belum ada pernyataan resmi dari pihak ITB terkait viralnya video tersebut. Ya, pemirsa, atas beredarnya video tadi, berikut pernyataan sikap himpunan mahasiswa Tambang ITB. Yang pertama, menyampaikan permohonan maaf atas beredarnya lagu yang menimbulkan keresahan publik. Orkes Semi Dangdut HMT ITB berdiri sejak 1970-an dan lagu Erika dibuat pada tahun 1980-an dan disadari sebagai kelalaian dengan perkembangan norma kesusilaan. Poin ketiga, mengakui konten penampilan tidak mencerminkan nilai yang harusnya dijunjung di lingkungan akademik. Yang keempat, video tersebut ternyata pemirsa yang viral di media sosial terkait lagu Erika tadi sudah beredar di media sosial pemirsa. Jadi kita lihat sebelumnya kita melihat bahwa ada kasus dugaan pelecehan seksual yang terjadi di kampus UI yang melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jadi di poin keempat tadi, video tersebut direkam tahun 2020 dan telah berkoordinasi untuk menurunkan atau take down konten video tersebut dari kanal resmi HMT ITB. Yang poin kelima, melakukan evaluasi terhadap konten dan lagu yang terkait pemirsa.
Seorang terpidana kasus korupsi tambang nikel di Kolaka Utara kedapatan keluyuran di luar rumah tahanan. Terdakwa dikawal sipir sempat mampir makan siang di warung. Namun usai sidang ia tidak langsung kembali ke rutan, malah mampir di sebuah warung untuk makan. Kami terus mendalami alasan-alasan kenapa sampai kemudian harus singgah ke sana. Yang harusnya secara prosedural setelah selesai melaksanakan sidang, maka pengawal wajib mengembalikan ke rutan kembali. Pelesirian terpidana kasus korupsi keluar rumah tahanan bukan hal baru. Setia Novanto yang pernah menjadi terpidana korupsi KTP elektronik sempat tertangkap kamera sedang berada di sebuah toko keramik di Kabupaten Bandung bersama 2 petugas lapas Sukamiskin. Akibatnya, kedua petugas dijatuhi hukuman disiplin. Namun yang tak kalah membuat heboh beberapa tahun lalu, Gayus Tambunan. Bekas pegawai pajak itu sudah membuat kontroversi sejak ia muncul sebagai tersangka kasus pajak pada tahun 2010 lalu. Selain diduga terpergok makan di restoran, ia bahkan sempat pelesiran keluar rumah tahanan untuk menonton turnamen tenis di Nusa Dua Bali. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke dampak perang Timur Tengah. Pemerintah menjamin kenaikan biaya tiket haji tidak akan dibebankan ke jamaah. Kenaikan harga tiket menyusul naiknya harga bahan bakar aftur. Harga tiket haji tahun ini mengalami kenaikan pemirsa, imbas dari naiknya harga bahan bakar aftur karena konflik Amerika Serikat dan Israel serta Iran. Kenaikan harga tiket haji dari 2 maskapai mencapai 1,77 triliun rupiah. Meski demikian, pemerintah menjamin akan menanggung biaya tiket dan tidak dibebankan ke jamaah. Sepuluh hari lalu adalah 10 hari yang sangat krusial bagi kami karena tiba-tiba Garuda minta perubahan harga dari penerbangan jamaah haji. Waktu itu kita juga menanyakan ke Saudi, ini Garuda minta tambahan, Saudi enggak ya? Enggak, alhamdulillah enggak. Waktu itu sampaikan. Ternyata tiba-tiba juga Saudi juga minta tambahan. Karena aturnya naik. Tambahan biaya yang diperlukan untuk kedua penerbangan ini hampir sekitar 1,77 triliun. Ya, karena kita juga agak kelabakan ini, kami lapor kepada Presiden mengatakan apapun yang terjadi, penambahan ini jangan dibebankan kepada. Meski Amerika Serikat berlakukan blokade di Selat Hormuz, aktivitas pelayaran masih berlangsung. Namun ribuan kapal tertahan dan harus mengantri di tengah ketidakpastian. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat, pemirsa. Total ada 25 kapal melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat. Kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade. Sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 kapal menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS untuk menyamarkan identitas.